Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, ini adalah Poco X5 5G. Pakai prosesor Snapdragon 695 yang terkenal kencang dan adem. Baterainya besar, 5000 mAh. Layarnya AMOLED 120Hz. Dan desainnya agak berbeda dari Poco X series yang biasanya. Lalu sesuai namanya, konektivitasnya udah 5G. Tentunya masih ada kelebihan-kelebihan lainnya yang gak kalah menarik. Yuk kita langsung mulai reviewnya kali ini. Ya, akhirnya Poco Indonesia menghadirkan generasi terbaru dari Poco X Series. Poco Indonesia sempat vakum nih merilis X Series di tahun 2022. Pengguna Poco X Series yang pernah dirilis tahun 2020 dan 2021 itu bertanya-tanya, mana X Series yang barunya? Nah, di awal 2023 ini Poco menjawab dengan Poco X5 5G. Nah, spesifikasi yang ditawarkannya, yang satu ini rasanya lebih pas kalau disebut sebagai penerusnya Poco X3 NFC tahun 2020 yang lalu. Ya, jangan kalian bandingkan dengan Poco X3 Pro atau X3 GT, itu beda kelas. Sekarang mari kita lihat apa saja yang ditawarkan si Poco X5 5G yang satu ini. Mulai dari isi boxnya dulu. Di dalamnya tentunya ada unitnya dengan screen protector yang langsung terpasang. Chargernya adalah 33 watt. Jadi masih ada chargernya, masih ada chargernya di sini. Kabel USB Type-C ada di sini, lalu ada case juga, ada dokumen, ada kartu ucapan terima kasih dari Bung Andi, lalu ada SIM ejector di sini ya. Nah, untuk desain Poco X5 5G ini menggunakan desain khas Poco, di mana di bagian modul kamera terdapat label hitam besar bertuliskan logo Poco di dalamnya. Terlihat agak mencolok, tapi sepertinya ini memang DNA-nya Poco ya. Ingin terlihat beda dan muda gitu. Back cover yang digunakan adalah polikarbonat dengan finishing matte yang halus di sini. Pilihan warnanya ada black, ada green, ada blue. Dimensinya adalah 165,88 x 76,21 x 7,98 mm untuk ketebalannya. Bobotnya hanya 189 gram. Jadi dari awal smartphone ini memang terasa tipis dan ringan pada saat dipegang ya. Dari jajaran Poco X series yang pernah dirilis, X5 ini bahkan bisa dibilang yang paling tipis dan ringan. Menarik ya. Ini bisa dibilang terobosan baru dari Poco yang menjawab permintaan kalian. Karena kalau dari sisi desainnya X Series 1 ini terasa lebih kekinian aja, nggak yang besar dan berat gitu. Bodinya sudah disertifikasi IP53, tahan air dan tahan debu, tapi bukan untuk ditenggelamkan ya. Ini untuk ketahanan cipratan-cipratan aja. Nah, sekarang kita lihat desainnya. Di kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, lalu ada tombol volume. Di atas ada mikrofon, ada infrared blaster, ada nyari ini ya. Lalu ada headphone jack di situ. Di sisi kiri ada SIM tray hybrid. Jadi kita harus milih mau dual SIM aja atau mau single SIM plus 1 micro SD. Di bawah ada headphone jack, ada mikrofon, ada port USB-C dan ada speaker. Ya, speaker 1 alias mono di sini. Kita lanjut ke sisi layar. Di bagian atas ini terdapat kamera selfie berbentuk punch hole di sini, kekinian ya. Ini adalah kamera 13 megapiksel, bukaannya f2.45 dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Untuk layar, ini adalah layar 6,67 inci Full HD Plus AMOLED dot display. Resolusinya adalah 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz dengan kemampuan adaptive refresh rate dari 60 sampai 120 Hz tergantung aplikasinya. Untuk touch sampling rate itu sampai 240 Hz. Untuk kecerahannya dari pengujian kami di indoor atau dalam ruangan itu bisa mencapai 439 nits yang artinya udah cukup terang. Saat kita tes di outdoor pas lagi terik juga kelihatan, terlihat jelas nih layarnya. Aman ya mau dipakai outdoor. Color gamutnya untuk mode vivid atau defaultnya ini mendekati 100% DCI-P3. Untuk mode saturated 177% sRGB. Dan untuk mode standar mendekati 100% sRGB. Mode standar ini yang kayaknya lebih pas kalau kalian mau ngedit-ngedit konten terus ngupload ya. Karena kan tidak semua orang punya layar sebagus ini. Nah, always on display juga ada di sini, tapi lagi-lagi sayangnya dia hanya bisa menyala selama 10 detik saja. Nah, kita beralih ke sisi belakang. Di sini ada modul kamera dan LED flash. Untuk kameranya, ini kamera utamanya 48 megapiksel, bukannya 1.8. Perekaman videonya sampai 1080p, sayangnya 30 fps aja.
Untuk slow motion dia bisa 720p 120 fps. Lalu dia punya kamera ultra wide. Ya, masih ada kamera ultra wide di sini. 8 megapiksel bukannya f2.2. Lalu field of view-nya adalah 118 derajat. Rekaman videonya tentunya sama, maksimum di 1080p 30 fps. Kemudian ada kamera makro 2 megapiksel. Kalau kalian butuh bukannya f2.4, rekaman videonya sampai dengan 720p 30 fps. Ya, ini bisa ngerekam video ya di makro. Lalu untuk spesifikasi internalnya sekarang, SoC atau chipsetnya itu adalah Snapdragon 695 ya. Nah, jelas ini udah 5G ya. Lalu untuk RAM 8GB LPDDR4X plus ada RAM extension up to 5GB. Itu sebabnya ada yang nulis 13GB karena 8 plus 5 di sini. Walaupun sebetulnya yang kenceng yang 8GB tadi ya. Lanjut untuk storage 256GB UFS 2.2, bukan eMMC, UFS 2.2. Untuk varian lain ada juga yang punya RAM 6GB dengan storage 128GB. Nah, untuk baterai tentunya nggak kecil di 5000 mAh ya. Lalu untuk chargernya itu sampai dengan 33 watt. Untuk sensor-sensor ada proximity, ada ambient light, accelerometer, electronic compass, dan gyroscope hardware. Ya, iya dong, harus dong ya. Untuk sistem security-nya, dia punya side-mounted fingerprint scanner, dan dia tentunya punya face unlock. Untuk OS dia pakai MIUI 13, tepatnya dia pakai Android 12 pada saat pertama kali diluncurkan. Harapan kami sih sebetulnya sih di Android 13, tapi ya sudahlah ya. Seharusnya toh nanti dia akan dapat Android 13 juga, karena update OS-nya itu nanti akan dapat 2 kali major update Android, dan ada 3 tahun security update. Ya, terkait iklan nih pasti banyak yang nanya nih. Kami nyaris nggak melihat iklan yang mengganggu. Minimal biasanya ada di aplikasi bawaan seperti File Manager atau saat mau instalasi aplikasi dari Play Store. Tapi di sini paling nggak saat kami menguji ya, mentok-mentok kita hanya nemu notifikasi dari Get Apps aja yang memang cukup agresif sih, tapi bisa diatasi dengan mudah dengan mematikan notifikasinya aja. Nah, untuk konektivitas tentunya sesuai namanya ini 5G ya. Oh iya, kalau dia bisa 5G tentunya 2G, 3G, 4G bisa. Kenapa ya masih banyak yang nanya kalau 5G bisa, 2G-nya bisa apa enggak? Bisa, 2G bisa, 3G bisa, 4G bisa ya. Lalu Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.1. Untuk Bluetooth audio codec-nya dia bisa SBC, AAC, LDAC, LHDC, dan berbagai kodek Qualcomm aptX itu tersedia di sini. NFC gimana? Ada di sini. Wi-Fi sharing bisa. Kalau display output via USB port, sayangnya itu nggak bisa by default ya. Ya wajar sih untuk harga segini. Oke, kita sekarang masuk ke pengujian performa. Kita mulai dari benchmark dulu ya. Setting performanya agak berbeda di sini karena biasanya di MIUI di bagian menu baterainya ada pilihannya mau high performance atau balance. Tapi di sini saat pengujian nggak ada. Jadi pengujian dilakukan secara defaultnya aja. Kita mulai dari Antutu 9. Sebagai catatan, yang kita pakai ini adalah Antutu 9 yang baru ya, agak beda dengan yang biasa kita pakai. Kita bisa menggunakan Antutu 9 yang agak lama supaya skornya gampang dibandingkan. Tapi entah kenapa di sini yang normal jalan adalah yang paling baru aja. Dan skornya seperti kalian lihat ini di kisaran 410 ribuan ya. Kita beralih ke Geekbench 5, single core 691 dengan multicore 2082. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme, grafik skornya ada di 2749. 3D Mark Wildlife Stress Test itu best loop skornya itu ada di 1210 dengan lowest loop skornya di 1204. Berarti kestabilannya ada di 99,5%. Aman, stabil ini. Kita lanjut ke GFX Bench 1080p T-Rex off-screen. Dia dapat 94 FPS. Kalau kita pakai CPU throttling test, kita lihat hasilnya adalah 100% alias nggak ada throttling sama sekali. Snapdragon 695 di sini memang kencang ya performanya dan kestabilannya juga mantap bener di sini. Oke, kita lanjut ke gaming. Kita mulai dari apa? Genshin Impact dulu yuk. Settingnya di lowest 60 fps. Skenario-nya adalah traveling 30 menit ya. Frame rate ada di kisaran 35 sampai 45 fps. Terhitung udah cukup nyaman dimainkan ya di sini ya. Performanya terbilang tahan lama karena selama 30 menit kita tidak melihat ada penurunan performa sama sekali dan ini tanpa kipas. Kalau kalian lihat di grafik, ini frame rate itu ada turunan tajam seperti satu ini, itu hanya minor stutter yang umum sekali terjadi di Genshin Impact. Ini tidak mengganggu gameplay secara keseluruhan.
Lalu kami tes lagi dengan skenario battle dan frame rate-nya ada di kisaran 30-40 fps. Di sini bebannya jelas lebih berat ya, apalagi kalau musuhnya rame. Tapi tetap terhitung nyaman dimainkan. Mau dipakai push rank di Abyss juga masih mencukupi nih karena performanya awet tahan lama di sini. Nah, saat kami coba pakai kipas pendingin, sayangnya tidak terasa ada peningkatan performa yang signifikan. Jadi baik tanpa kipas atau pakai kipas hasilnya adalah mirip-mirip aja. Kalau mau pakai versi ranking, kita bisa kasih dia ranking C, yang berarti untuk kelas harganya itu udah bagus ini ya. Dapat C di kelas harga segini. Banyak loh yang dapat C- atau bahkan D di harga segini. Oke, kita lanjut ke Mobile Legends. Setting maksimum yang terbuka adalah di grafisnya itu ultra dengan frame rate di high, yang artinya masih nyangkut di 60 fps. Tapi lumayan lah, paling nggak setting grafisnya sudah bisa di ultra. Saat dimainkan ya 60 fps lancar karena tidak menghasilkan suhu yang tinggi ya. Mau dimainkan lama-lama juga nggak ada frame drop yang mengganggu sama sekali di sini. Mantep lah. Sekarang kita lanjut ke PUBG Mobile. Setting maksimum terbuka adalah Smooth Ultra atau HD High. Masih sama dengan smartphone mid-range pada umumnya. Hasilnya pada saat coba di Smooth Ultra ya mentok di 40 fps. Lancar dimainkan meskipun berlama-lama sekalipun. Gyro gimana? Ini aman. Mulus, tidak ada masalah. Ya namanya juga gyro hardware, silahkan dipakai gitu ya. Oke, lanjut. Subway Surfer. Sayangnya saat masuk ke sini refresh rate-nya juga langsung turun ke 60 Hz. Jadinya ya frame rate-nya mentok di 60 fps. Memang sih kita tahu ada metode khusus untuk memaksa dia jalan di refresh rate 120 Hz terus-menerus. Tapi yang seperti ini kan harusnya dioptimalkan oleh developer MIUI-nya ya, bukan kita sebagai konsumen yang harus repot-repot. Lanjut, Modern Warship. Settingnya di medium, 120 fps, semua efek nyala. Nah untungnya game yang satu ini bisa jalan di atas 60 fps. Saat awal perang kita bisa dapatkan frame rate di kisaran 75-85 fps. Kalau udah rame dia akan turun ke kisaran 50-60 fps. Nah mungkin buat kalian yang sering main game ini bisa ngutak-ngutik settingnya kalau mau jalan di atas 60 fps konstan ya. Kalau kami mencoba cari titik tengahnya antara kualitas visual dan frame rate dan setting medium rasanya udah cukup nyaman untuk itu. Lanjut dengan game rhythm gimana? Apakah masih ada lag yang katanya sering terjadi di MIUI? Saat kami coba di game Bang Dream, menurut kami ini udah jauh lebih baik. Gameplaynya udah mulus dan sekarang nggak perlu pindahin refresh rate seperti yang dulu-dulu lagi. Nggak usah nyeting-nyeting di situ. Aman kok ini. Oke, untuk suhu gimana? Kita main Genshin Impact selama 30 menit dengan setting yang tadi ya, lowest 60 fps. Di layar suhunya adalah 35-38 derajat Celcius. Di bodi belakang juga 38 derajat Celcius. Ini sih dingin ya untuk performa yang diberikan ya. Kemungkinan ini yang membuat performanya tidak meningkat walaupun kita dinginkan dengan kipas. Kenapa? Karena udah dingin. Jadi buat apa didinginkan lagi? Udah dingin di sini ya. Oke, sekarang mari kita bicara soal kemampuan baterainya. Video playback 1080p lokal kita dapat 22 jam 21 menit. Ini hasil yang kita harapkan dari smartphone yang pakai baterai 5000 mAh. Ini masih banyak ya di kelas mid range pakai 5000 mAh, baterai cuma 18-20 jam. Jadi 22 jam ini bisa dibilang sudah cukup awet baterainya. Nah, kalau kita nonton YouTube streaming 1080p selama 30 menit baterainya hanya turun 2%. Mainan TikTok 30 menit hanya turun 2%. Ini biasanya 4 ya, 3-4. Ini turun cuma 2%. Genshin Impact 30 menit lowest 60 fps hanya turun 10% saja. Biasanya belasan nih di sini. Nah, baik untuk penggunaan sehari-hari ataupun gaming, si Poco X5 ini bisa dibilang tahan lama baterainya. Lebih baik dibandingkan banyak smartphone mid-range yang pernah kami tes di sini. Untuk charging gimana? Ini charger 33 watt ya. Dari 0 sampai 50% dia butuh waktu 22 menit. Sementara dari 0 sampai penuh dia butuh waktu 1 jam 20 menit. Untuk kapasitasnya, kecepatan chargingnya ini biasa sih, normal. Bukan yang kencang-kencang banget tapi dia nggak lambat. Ini normal dan wajar. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera. Tapi tentunya seperti biasa, sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Poco X5 5G. Jadi yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari video selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan memang resolusi maksimumnya di Full HD 30 aja ya, nggak bisa lebih dari itu. Dan suara yang lagi kalian denger ini adalah suara langsung dari mikrofonnya juga. Kalau kalian belum punya mikrofon eksternal dan mau vlogging pakai ini apa adanya ya, hasil suaranya jadi seperti ini. Dan mikrofonnya di sini sudah pakai dual mikrofon ya. Jadi aman lah kalau misalnya nggak sengaja ketutupan sama tangan. Misalnya seperti ini. Suaranya nggak bakal hilang-hilang banget kalau misalnya, ini kan saya pakai tangan doang nih. Ada potensi memang satu mikrofonnya tutup sama tangan. Tapi karena di dual mikrofon aman. Dan juga bisa merekam stereo jadinya, karena dia ada kiri kanan mikrofonnya.
Walaupun memang bukan jaminan kalau dua mikrofon itu kualitas suaranya pasti lebih bagus ya. Nanti coba kalian nilai sendiri aja, dan saya juga akan dengerin lagi nanti setelah udah didengar pakai speaker di rumah. Oke, setelah saya dengerin pakai speaker PC, suara vokal sudah cukup jelas, cuman memang noise seperti belum teredam ya. Jadi suara di sekitar itu masuk semua. Sekarang kita lihat kamera selfie-nya. Dari segi gambar, satu hal yang saya sadari adalah dari segi warnanya. Skin tone terasa terlalu merah di sini nih. Untuk warna objek lainnya seperti dedaunan itu cenderung ke natural warnanya. Untuk detailnya terbilang kurang detail sih ini. Ini seperti tidak terlihat direkam di Full HD 30. Itu gambarnya soft sekali. Saat saya pakai panning seperti ini juga entah kenapa videonya tuh kurang smooth aja. Dari mic range-nya juga standar, belum bisa balancing sisi terang gelapnya dengan baik, tapi paling nggak wajah masih bisa diekspos dengan baik lah. Stabilizer video masih ada, jadi saat dipakai jalan videonya nggak goyang-goyang banget. Sekarang kita lihat kamera utamanya. Kamera utamanya seperti ini, saat dipakai merekam orang, terlihat warnanya cenderung ke warm. Lebih kuning dibanding aslinya. Detailnya lebih baik kalau dibandingkan dengan kamera selfie-nya tadi. Dari mic range masih lumayan, dua hal aja yang menurut saya agak kurang nih. Pertama, stabilizernya. Seperti yang kalian lihat, videonya masih belum bisa menghandle guncangan saat lagi jalan seperti ini. Hal kedua yaitu tidak hadirnya perekaman video 60 fps di sini. Sangat disayangkan, entah kenapa semua smartphone Snapdragon 695 yang pernah saya coba, tidak ada satupun yang bisa rekam 1080p 60 fps. Storage, RAM, itu udah cukup kenceng harusnya. Jadi ini kemungkinan besar memang keterbatasan SoC-nya. Sekarang kita lihat kamera ultrawide-nya. Smartphone mid-range lain mulai mengorbankan kamera ultrawide di produk-produk terbarunya. Tapi untungnya tidak dengan Poco X5 ini. Lumayanlah untuk ngasih perspektif yang lebih luas. Videonya mentok di Full HD 30 juga. Untuk detailnya memang belum sebaik kamera utamanya ya. Warna yang dihasilkan mirip dengan kamera utamanya, cenderung ke warm, dan dari mic range-nya juga standar aja di sini. Saat low light, agak disayangkan kameranya kurang bisa diandalkan nih untuk perekaman video. Ini contoh kamera selfie-nya. Lalu ini contoh kamera utamanya. Lalu ini kamera ultrawide-nya. Noise-nya berlimpah sekali di sini. Mungkin kalau sudah di YouTube, jadi kurang terlihat jelas ya karena kena kompres. Ketimbang noise, mungkin akan lebih kelihatan jadi pixelated di layar kalian. Intinya, kameranya ini kurang pas buat kalian yang nyari kemampuan video yang bagus. Sekarang kita lanjut ke hasil foto. Catatan penting untuk yang mau pakai Poco X5 5G ini, yaitu fitur HDR-nya di sini tidak aktif secara default ya. Dan anehnya lagi, tidak ada mode fix HDR-nya. Jadi hanya ada off dan auto HDR. Jujur aja selama foto, fitur auto HDR-nya ini kurang peka ya. Seringkali nggak aktif padahal pencahayaannya sedang sulit. Dan menyebalkannya lagi, meski sudah diaktifkan, kalau kita keluar app kameranya lalu app kameranya tertutup, saat kita buka app kameranya lagi, setting HDR-nya balik ke off lagi. Semoga ada perbaikan untuk hal ini ya. Untuk hasil foto selfie-nya, menghasilkan warna yang kemerahan di skin tone-nya, mirip seperti di video, tapi untuk warna-warna objek seperti daunnya hijau, warnanya itu cenderung ke natural. Pastikan aja HDR-nya aktif biar foto lebih baik ya. Untuk portrait mode, hasilnya cukup rapi, tapi HDR-nya tidak bisa aktif di mode ini. Kamera utamanya mirip seperti saat video, warna cenderung ke warm, detailnya oke, dan mic range-nya juga oke. Portrait mode sayangnya juga tidak bisa berbarengan dengan HDR. Mungkin memang keterbatasan SoC-nya kali ya. Kamera ultrawide-nya menghasilkan warna yang warm juga, dengan dynamic range yang baik. Tapi urusan detail memang kurang pas ya untuk kalian pixel peep. Saat low light, fotografinya lebih bisa diandalkan ketimbang videografinya. Foto yang dihasilkan cukup bersih dari noise, detail dan warna juga masih terjaga. Selfie-nya masih cukup oke, kamera utamanya juga masih lumayan lah. Ultrawide-nya aja yang kurang detail. Tapi saya pernah lihat ultrawide yang lebih parah dari ini sih. Jadi segini masih bisa diterima lah. Night mode-nya di sini nggak bantu banyak, cuman membuat gambar sedikit terang aja. Dan night mode-nya ini cuman bisa di kamera utamanya aja ya. Kamera lainnya tidak bisa. Untuk fitur ekstra, saya cobain slow motion. Slow mo-nya tidak bisa pilih resolusi dan frame rate ya. By default, hasilnya akan jadi 720p 120 fps aja di sini. Lalu saya juga coba fitur Pro Mode-nya atau fitur manualnya untuk kameranya. Di sini tersedia setting ISO dari 50 sampai 6400 dan shutter speed dari 1/4000 detik sampai 30 detik. Satu hal aja nih yang sangat-sangat disayangkan yaitu tidak hadirnya Pro Mode untuk video. Padahal fitur ini adalah fitur yang sangat berguna dan biasanya hadir di banyak smartphone yang pakai MIUI juga.
Tapi entah kenapa di sini tidak bisa. Kesimpulan soal kameranya, jangan terlalu berharap banyak aja. Kemampuan kameranya memang bukan jadi hal yang diunggulkan di Poco X5 5G ini. Salah satu alasannya adalah kameranya ini tidak lebih baik dibandingkan smartphone yang pernah mereka ciptakan sendiri, yaitu Poco X3 series. Tapi itulah lika-liku smartphone mid-range masa kini ya. Ada peningkatan di satu sisi, harus ada yang dikurangi juga di sisi lainnya. Dan kalian harus ingat juga kalau itu tidak hanya Poco. Kita akan lihat smartphone dari brand lain pun juga akan melakukan hal yang sama akibat krisis chipset dan kenaikan harga bahan baku yang terjadi secara global ini. Sekian pengujian kameranya Poco X5 5G. Oke, kita lanjut ke pengujian ekstra. Untuk Netflix sudah L1, jadi bisa streaming full HD, tapi belum HDR. Ini wajar sih ya. Untuk YouTube, HDR video playback sayangnya juga masih belum bisa di sini. Untuk resolusi playback maksimumnya itu ada di 1080p 60. Ini sih bukan masalah yang besar ya, tapi agak aneh aja ya, karena biasanya smartphone mid-range lainnya bisa 1440p 60 fps, bahkan ada yang 4K 60 fps. Tapi ya, mengingat ini juga Full HD+, jadi ya oke lah, nggak ada masalah, harusnya tidak mengganggu. Lanjut ke touch delay. Di sini aman ya, nggak berasa ada delay mengganggu. Mau main real drum juga nggak ada masalah, nggak berasa ada delay di sini. Untuk haptic feedback, feel getaran dihasilkan ini menurut kami bukan kelas atas dan juga bukan standar smartphone Poco yang biasanya nih. Bagian yang ini terasa menjadi satu hal yang mungkin dipangkas Poco untuk tetap mempertahankan harganya di tahun 2023. Kalian belum tahu bahwa Poco biasanya haptic feedbacknya bagus, makanya nonton video-video review sebelumnya ya. Oh belum nonton, makanya mungkin kalian belum subscribe. Coba di-subscribe, hidupin loncengnya, biar nggak ketinggalan info-info dan detail-detail seperti ini dalam tiap review. Oke, lanjut. Untuk harga, saat video ini dibuat, sayangnya kami belum tahu pastinya harganya berapa. Ya, jadi cek di dalam deskripsi. Kita tulis harganya, sekalian di judul juga saya tulis harganya aja ya, biar kalian bisa langsung tahu. Ya, oke, kita lanjut ke kesimpulan. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kemampuan kameranya ini bukan yang terbaik memang di kelas harganya. Jadi kalau memang kamera jadi pertimbangan utama kalian, mungkin ya mesti dipikir-pikir dulu. Apakah ini sudah mencukupi atau tidak? Untuk foto-foto sih oke sih sebetulnya ya. Lanjut, untuk haptic feedback kita udah bahas tadi ya. Ini belum sebaik pendahulunya. Lalu untuk speaker ini masih mono memang ya. Lalu Androidnya juga belum Android 13. Jadi karena mulai dari 12, kalau di plus 2 ya jadinya 13 dan 14. Tetap akan dapat 13 tapi tidak akan berakhir di 15 harusnya. Semoga nanti Poco tiba-tiba mungkin iseng gitu nambah satu kali lagi. Mana tahu gitu ya. Oke, lalu SIM tray-nya ini adalah SIM tray hybrid. Jadi pastikan bahwa kalau kalian pakai 2 SIM card ya, internal memorinya itu cukup buat kalian. Ya, kemudian always on display-nya ini masih yang 10 detik versinya. Nah, dari sisi yang kami suka, waduh, performanya kencang dan yang paling penting adalah stabil dan tahan lama. Ini yang mantep banget. Kemudian ini dipadukan dengan suhunya yang adem walaupun diajak main game berat berlama-lama. Iya, jarang-jarang kita nemu sebuah smartphone dimainin Genshin Impact nggak ketemu angka 40 derajat Celcius di permukaan setelah main lama. Ini adem banget ya. Lalu bodinya ketimbang seri X sebelumnya, ini tipis dan ringan. Jauh lebih enak sih dipegangnya. Jujur aja ini enak banget megangnya. Lalu tersedia varian RAM dan storage yang besar 8256 ya. Baterai ini udah awet yang sekarang. Layarnya pakai AMOLED 120 Hz. Udah 5G, NFC-nya ada, infrared blaster ada, IP53 ada. Masih dapat charger. Nah, screen protector juga ada, case juga ada dalam box. Jadi nggak usah beli-beli lagi. Beli satu handphone ini udah langsung siap pakai ya. Oke. Itu dia tadi ya, reviewnya si Poco X5 5G. Poco sepertinya mulai berubah dan jadi memperhatikan aspek lain seperti bodi yang dibuat lebih tipis dan ringan, tapi tetap berusaha memberikan smartphone dengan performa yang kenceng. Kalau nggak kenceng kan ya bukan Poco namanya ya. Meskipun memang sebaiknya jangan terlalu cepat kalian bandingkan semua aspek dengan generasi terdahulu. Semua brand smartphone saat ini sedang mengalami masalah. Ya, masalah adalah mempertahankan harga smartphone-nya. Jika kita melihat smartphone dengan SoC Snapdragon 695 dengan spek yang mirip seperti ini, biasanya harganya udah 4-5 jutaan untuk saat ini loh. Dan Poco kan menjanjikan bahwa harganya di rentang 3-4 juta. Dengan harga segitu menurut kami smartphone ini tetap punya daya tarik tersendiri. Saya Didi Irfan, Jagat TV.